Saya juga pernah punya pasien dulu, udah saya obatin, ternyata 6 minggu lebih, kok nggak sembuh-sembuh. Jangan-jangan ada infeksi nih di balik ini. Akhirnya saya konsul ke spesialis gigi. Ternyata bener dok, masalahnya ada di gigi. Kebetulan pasien saya waktu itu dewasa, apakah hal ini juga terjadi pada anak? Nah, jadi cacingan ternyata juga bisa jadi biduran gitu. Jadi ada beberapa kasus yang ternyata setelah diberikan obat cacing, bidurannya membaik. Makin sering mandi, kulit makin bersih. Nah, ini juga. Jadi sekarang skincare saat ini nih, terutama pada anak ya, lagi banyak yang overclaim. Gimana tanggapan dokter mengenai itu dan gimana cara orang tua memfilter nih? Jadi jangan... Let's talk about. Halo Aibun, kembali lagi pada program Talk About tentang anak bersama saya Dr. Ayudhya Sumawinata. Pada sesi podcast yang sebelumnya nih di Talk About kita sudah membahas masalah dermatitis atopik pada anak atau eczema. Nah pada sesi kali ini kita akan membahas sedikit lebih luas tentang penyakit kulit pada anak nih. Nah kita akan memberantas mitos dan fakta yang beredar di masyarakat tentang penyakit kulit pada anak. Telah hadir bersama kita narasumber hari ini Dr. Randi Satrianugraha, SPDVE. Selamat pagi Dr. Randi, apa kabar? Selamat pagi dok, alhamdulillah masih semangat. Alhamdulillah masih semangat gitu ya dok ya. Hari ini kita akan bahas sedikit masalah mitos fakta nih dok. Ya. Tapi sebelumnya ya dok ya, mungkin saya ada sedikit mau tanya dok. Seringkali ibu-ibu ngelihat nih anak-anaknya bentol-bentol, gatal-gatal gitu ya dok ya. Nah ternyata setelah di-treat berapa lama kok nggak sembuh-sembuh, kirain misalkan karena alergi makanan. Tapi alergi makanan kok lama gitu ya dok. Ternyata setelah dicari tahu masalahnya ada di infeksi. Ternyata infeksi gigi. Kebetulan saya juga pernah punya pasien dulu, udah saya obatin, ternyata 6 minggu lebih dengan antihistamin gitu ya, kok nggak sembuh-sembuh. Jangan-jangan ada infeksi nih di balik ini. Akhirnya saya konsul nih dok, saya konsul ke spesialis gigi. Terus saya konsul ke sana, ternyata bener dok, masalahnya ada di gigi. Waktu itu ada masalah konservasi lah gitu ya di giginya. Apakah, kebetulan pasien saya waktu itu dewasa, apakah hal ini juga terjadi pada anak dok? Iya, jadi kalau bentol-bentolnya itu kan mungkin istilahnya kalau pada umumnya biduran atau kaligata ya. Betul. Kalau di medis kita sebut sebagai urtikaria ya. Betul, ya. Nah, urtikaria ini sebenarnya memang secara umum banyak banget nih sebenarnya faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya urtikaria. Misalnya tadi infeksi, betul, infeksi vokal kita sebutnya di daerah rongga mulut, entah di gigi atau di gusi. Bahkan misalnya ada peradangan pada tonsil. Oke, Jadi itu juga bisa. jadi mungkin untuk dokter-dokter juga yang menangani urtikaria itu juga bisa kita cek ya pasiennya. Jangan-jangan ada ini nih, kalau misalnya nggak ketemu kemana-mana, jangan-jangan ada infeksi di sebenarnya THT ya, di ranah THT misalnya kan, atau tadi gigi dan mulut. Kemudian yang sering juga makanan sebenarnya. Kalau makanan itu kan biasanya memang cepat ya, karena ini jatuhnya sebenarnya reaksi tipe cepat nih di kulit. Jadi biasanya makanan yang dimakan dikonsumsi beberapa jam mungkin atau menit bahkan hitungannya, jadi itu bisa menimbulkan reaksi biduran. Atau kemudian obat-obatan itu juga bisa. Kadang-kadang saya juga sering dapatkan pasien yang habis konsumsi obat apa itu terus muncul urtikaria atau biduran, dan ini juga bisa terjadi pada anak tentunya ya, anak maupun dewasa. Selain itu mungkin dokter pernah dengar juga tentang investasi parasit yang berupa cacing. Nah, jadi cacingan ternyata juga bisa Investasi jadi itu. jadi biduran gitu. Jadi ada beberapa kasus yang ternyata setelah diberikan obat cacing, bidurannya membaik. Jadi sebenarnya banyak sekali faktor-faktornya. Jadi misalkan nih dok, terjadi bentol-bentol atau biduran pada anak, kapan harus ke dokter? Dan kapan red flagnya? Misalkan kan kalau dalam dunia medis kita ngerti ya dok, kalau misalkan bengkaknya udah di mata, gitu yang di sekitar mulut kita khawatir begitu. Jadi mungkin kalau dari dokter, kapan kita harus ke dokter dan kapan red flag yang harus segera nih misalkan ke IGD gitu ya, karena terjadi tadi di saluran-saluran tertentu yang bikin khawatir membahayakan buat anak. Ya, kalau memang sudah terjadi biduran atau muncul tadi kaligata ya, sebaiknya memang langsung dibawa ke dokter. Segera ya, nggak menunggu berapa lama dulu, berapa hari dulu gitu ya. Segera dibawa ke dokter, karena memang penanganannya kan biasanya kita berikan obat-obatan, di mana obat-obatan ini juga kan memang membutuhkan peresepan ya untuk urtikaria ini. Kemudian mungkin perlu dibawa segera, apalagi kalau misalnya sudah ada sakit bengkak ya, misalnya di area biasanya kelopak mata, wajah, bibir. Apalagi kalau misalnya di daerah-daerah leher, daerah leher ya, karena takutnya bisa menekan saluran nafas ya. Jadi bisa jatuhnya jadi kegawat daruratan ya. Jadi memang sebaiknya segera dibawa ke dokter secepatnya.
gitu ya. Dan juga supaya bisa kita identifikasi. Memang tidak semuanya itu bisa langsung membaik karena ada juga jatuhnya biduran atau urtikaria yang sifatnya kronik. Nah, penyebabnya beda lagi tuh. Biasanya bukan makanan lagi, bukan obat-obatan lagi. Kadang-kadang lebih ke misalnya penyakit autoimun. Atau kadang-kadang juga bisa urtikaria yang spontan gitu. Yang spontan maksudnya dia muncul sendiri, terus nanti tiba-tiba setelah sekian lama dia bisa menghilang. Nah, seperti itu. Jadi itu semua perlu diidentifikasi ya, perlu dibawa ke dokter. Berarti intinya Ayah Bun segera ke dokter aja. Apapun penyebabnya, bawa aja ke dokter supaya kita tahu ya, identifikasi kenapanya, bisa Dan juga kita diobati laksana, betul. Baik dok. Oke, kita sekarang lanjut ke inti pembicaraan kita tentang masalah mitos dan fakta nih dok ya. Kita mulai mitos faktanya. Siap. Yang pertama ya dok. Dokter tinggal bilang ini mitos atau fakta dan mungkin penjelasannya sedikit itu dok. Yang pertama, pada sunscreen seberapa perlu reaplikasi atau pengulangan pemakaiannya dok? Ini juga yang paling penting. Kalau sunscreen pertama harus pakai sesuai dosis juga. Karena kan sunscreen itu paling tidak dipakainya 2 jari. 2 jari untuk wajah. Kalau anak gimana dok? Tetap dengan 2 jari anak? Iya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di aplikasi juga paling tidak 3 jam sekali gitu ya saat terpapar matahari. Baik, lanjut kedua ya dok ya. Yang kedua, sabun berbusa dan kesat itu bikin bersih kulit. Benar nggak dok? Ini sebenarnya tidak benar ya. Berarti ini mitos ya dok ya? Mitos, karena sebenarnya justru kalau terlalu keset itu artinya kan lapisan yang justru melindungi kulit kita itu malah terbawa saat mandi. Nah justru itu kita perlu pertahankan kan supaya kulit kita tidak kering. Nah, oleh karena itu sabun tidak harus mandi misalnya pakai sabun sampai keset gitu. Itu nggak baik buat kulit. Baik. Terjawab ya Bun, berarti semua sabun berbusa dan keset itu mitos. Yang ketiga ya, makin sering mandi kulit makin bersih. Nah, ini juga lagi-lagi. Menurut saya ini mitos ya, makin sering mandi makin kulitnya baik. Makin bersih, makin baik. Biasanya kita anjurkan ya cukup maksimal ya 2 kali ya sehari. Itu kalau lebih malah kita juga sama menyebabkan kulit jadi kering ya. Selanjutnya yang keempat, kalau ada pantangan makanan, hajar terus aja biar jadi kebal. Kalau makanan ya, sebenarnya ya kalau memang makanan itu terbukti ya menyebabkan alergi misalnya dengan tanda-tanda misalnya ruam-ruam di kulit atau misalnya biduran tadi, ya justru memang harus dihindari. Jangan misalnya, ayo deh kita coba-coba aja deh, siapa tahu besok-besok membaik, ya itu sebaiknya sih jangan ya dilakukan. Jadi kalau memang ada alergi makanan yang jelas-jelas sudah terbukti, sebaiknya memang dipantang. Karena food challenge test juga sebenarnya kan ada teorinya dok, ada langkah-langkahnya, harus konsultasikan dengan dokternya ya, jangan asal-asal dikejar sampai biar jadi kebal gitu ya. Iya betul, memang ada tes yang kita lakukan kalau untuk mengidentifikasi ya apakah ini memang menjadi makanan penyebab alergi pada anak misalnya, dan itu memang harus dikerjakan oleh dokter. Selanjutnya nih yang terakhir dok, anak pasti sembuh dari eksim kok nanti kalau udah besar. Kan tadi dokter juga mungkin sudah pernah jelaskan di podcast sebelumnya gitu ya dok ya. Kalau biasanya 80% membaik di usia remaja, betul ya dok? Nah tapi sudah pasti sembuh nggak nih kalau udah besar? Nah jadi memang sebagian besar itu perbaikan, tetapi diantaranya juga ada yang kemudian membaik nih. Tetapi ada pemicu lagi muncul kembali. Jadi memang bisa dibilang ya jangka panjang ya penyakit ini. Tetapi memang ada yang sebagian lagi diantaranya yang kemudian itu tidak membaik ya, artinya berjalan terus nih. Terus, gitu. Iya, jadi ruam-ruamnya muncul lagi, berlanjut dari fase, kan sebenarnya kalau eksim atau dermatitis atopik itu biasanya kita bagi 3 fase ya. Jadi ada fase infantil dulu. Yang dimana itu biasanya 2 bulan sampai 2 tahun kurang lebih. Kemudian setelah itu masuk ke fase anak 2 tahun sampai 12 tahun, lalu masuk ke fase dewasa. Jadi kadang-kadang ada tuh yang berlanjut terus, sering mengalami kambuh-kambuhan sampai ke fase dewasa. Tapi ada juga justru yang menariknya baru muncul pada saat dewasa. Mungkin ya ternyata. Baik. Jadi sebenarnya kuncinya adalah perawatan dari kecilnya, dari awal mulai muncul supaya kita masuk ke 80% itu yang membaik di usia remaja gitu ya. Iya, betul. Baik. Oke, kita sudah berantas semua mitos faktanya. Jadi mudah-mudahan Aibun sudah tahu jawabannya, sudah tercerahkan mana yang mitos, mana yang fakta gitu ya. Oke, selanjutnya dok. Ini lagi rame banget ya diperbincangkan netizen ya. Jadi sekarang skincare saat ini terutama pada anak ya, lagi banyak yang overclaim. Gimana tanggapan dokter mengenai itu dan gimana cara orang tua memfilter nih? Jadi jangan gampang banget kemakan iklan gitu dok.
Nah, overclaim ya, mungkin kita perlu definisi dulu ya, sebenarnya overclaim itu seperti apa ya Iya. kan? Bisa saja mungkin overclaim itu yang dimaksud artinya dia menyampaikan Iya. misalnya bahwa ada klaim tertentu, misalnya skincare ini mampu melembabkan kulit dalam Iya, betul. selama berapa hari Iya, atau kayak, misalnya. "Ini adalah yang paling ampuh menghilangkan bekas pada eksim." Nah gitu Iya, atau misalkan. bisa menggantikan misalnya obat-obatan, Mmm, yang dapat mengurangi iya, peradangan kulit ya, misalnya iya, obat-obatan seperti kortikosteroid. Nah, itu mmm, semua tentunya sebelum klaim itu mmm, disebutkan, harusnya sih ada bukti ya, iya betul, atau bukti penelitian, atau ada kita sebutnya uji klinis ya. mhm, Dan itu mungkin untuk klaim tersebut ya memang ranah dari ini juga ya, mungkin lembaga yang berwenang, misalnya dalam hal ini kan Badan POM ya, iya, untuk menyeleksi iya, klaim-klaim mana yang sesuai, sesuai, yang mana yang memang tidak bisa disebutkan, apalagi misalnya pada produk-produk yang dijual bebas iya, gitu, karena bisa misalnya jadi misleading ya, Dok, ya? misleading ya informasinya ke masyarakat Mhm, yang membeli. Karena kan ini bebas banget betul, dijual di pasaran dan mungkin mhm, ada di online juga, tidak hanya kalau mungkin di apotik atau iya, di toko-toko mungkin masih bisa bertanya ya, iya betul, tapi kalau dijual bebas di online mmm, tentunya bingung ya mau nanya iya, kemana ya betul, tentang produk atau klaim ini. mhm, Atau bisa juga sih misalnya overclaim itu yang dimaksud misalnya ada ingredients tertentu nih, iya, dia sebutkan persentasenya sekian, oke, padahal misalnya setelah diuji atau misalnya sebenarnya nggak sih? kenyataannya Heeh, misalnya tidak sesuai dengan persentase, persentase yang disebutkan. Nah, iya, ini juga balik lagi wewenang dari iya, Badan POM ya iya, untuk meloloskan produk ini karena tentunya sebelum menyebutkan persentase mungkin sudah ada aturan-aturan juga iya, ya. Yang paling penting kalau untuk produk-produk yang iya, dijual di pasaran ya atau kita sebutnya over the counter, selama mungkin itu ada legal, sudah di-approve oleh mhm, Badan POM, harusnya sih sudah cukup aman untuk cukup digunakan, aman untuk digunakan. Nah, cuman memang mhm, untuk produk-produk yang biasanya kita mungkin sebagai dokter anjurkan, mhm, biasanya memang produk-produk yang paling tidak itu sudah lama mungkin, pengalaman kita gunakan, ke mhm, pasien-pasien sudah banyak iya, penelitian-penelitian yang mendukung mhm, produk ini untuk kita iya, rekomendasikan. Jadi mungkin itu yang bisa jadi bahan pertimbangan, bahan pertimbangan ya dalam iya, memilih, karena memang mungkin saat ini banyak sekali begitu banyak produk-produk betul, yang iya, ada di pasaran dan mungkin tidak semua juga mungkin sudah, diteliti secara intensif ya. iya, Artinya mungkin penelitian, dengan jumlah pasien yang banyak iya, atau diujikan secara ilmiah betul, dengan, baik ya, dengan syarat-syarat penelitian yang baik lah iya. gitu, gitu. Berarti Jadi untuk orang tua mungkin supaya tidak termakan dengan hmm, banyaknya iklan, ya lebih baik untuk bertanya dulu kepada dokter ya. Jadi lebih baik, konsultasikan gimana hmm, cara memfilternya mungkin dengan cara konsultasikan dulu. betul, Ingredients-nya apa, sesuai dengan rekomendasi dokter atau enggak, ya cocok dengan kondisi kulit anaknya apa enggak, begitu ya Dok ya? betul betul sekali. Baik, oke mungkin, sebelum menutup, Hmm, kita akan bertanya kepada Dokter Randi ya. gimana sih, tips dari Dokter Randi kepada orang tua di luar sana yang mempunyai masalah, kulit pada anaknya. In general gimana menurut dokter tanggapannya, gimana cara tips-tips untuk orang tua membersamai perjalanannya? Tentunya masalah kulit ini kan bermacam-macam ya, Beragam betul, beragam. Banyak di antaranya mungkin, penyakit kulitnya dengan pengobatan ke dokter mhm, bisa disembuhkan, mhm, tetapi ada juga penyakit-penyakit yang seperti dermatitis atopik yang panjang perjalanannya, kadang-kadang kambuh, belum lagi dampaknya terhadap kualitas hidup anak betul, sehari-hari. Jadi ya di sini mungkin sebagai dokter ya kita tentunya memberikan semangat nih kepada orang iya, tua, dengan anak-anak yang punya masalah kulit, mhm, apalagi masalah kulitnya itu sering muncul, iya, hilang, timbul, hilang, timbul. Dan yang paling penting jangan lupa untuk merawat kulit dengan iya, baik. Ya, edukasi, mhm, edukasi itu penting sekali dan itu ya dilakukan oleh semua pihak ya, baik kita sebagai mhm, dokter, tenaga medis, dan juga di rumah mungkin iya, caregiver-nya, ada yang merawat anak di rumah itu juga harus melakukan perawatan kulit dengan tepat, mhm, kemudian keluarga di rumah juga memberikan dukungan iya, sehingga anak-anak yang mengalami penyakit kulit juga tetap bisa beraktivitas dengan baik, dengan bisa baik, betul, main sama teman-temannya, bisa belajar dengan iya. baik, ya itu sih. Mungkin kalau bisa saya rangkum sedikit gitu ya Dok, Mhm. berarti apapun masalah kulitnya yang pertama konsul dulu ke dokter, Oh ya. mantap. Karena kan pasti, penyebabnya bisa beda-beda. Betul, Nah ya, pertama ke dokter dulu, iya cari tahu penyebabnya dan apa tata laksananya. iya, betul. Kalau memilih untuk memberi obat-obatan atau Mhm, misalnya beli krim gitu ya yang OTC, over the iya, counter, tetap konsul dulu ke dokternya. baiknya Apakah ya, sesuai dengan kondisi kulitnya atau tidak. iya,
Misalkan dokter sudah menentukan nih apa obat yang tepat. Kalau misalkan ada masalah lagi berikutnya, belum tentu obat itu sesuai dengan kondisi kulit yang saat ini, betul dok? Iya. Jadi harus tetap konsul lagi gitu ya dok ya? Betul, kan ada juga obat-obat yang memang harus kita resepkan. Betul. Kadang-kadang mungkin di masyarakat karena ini bisa dapatkan dengan Beli lagi, mudah, betul. jadi ya sudahlah saya lanjutkan aja. Iya. Padahal obat-obatan misalnya seperti obat yang untuk mengatasi peradangan atau misalnya kayak kortikosteroid ya yang kita gunakan, itu memang kita sesuaikan dengan kondisi kulit pasien saat itu dan juga punya jangka waktu sampai berapa lama sih ini bisa digunakan di tempat yang sama. Sehingga ya memang perlu apabila memang masih ada masalah kulitnya diperlukan konsultasi ulang, sebaiknya jangan langsung membeli obat yang sama karena belum tentu itu yang tepat dengan kondisi kulit yang terbaru. Jadi harus konsultasi dulu sebaiknya ya. Baik, berarti itu pesan dari dokter Rani pada ibu-ibu, jangan langsung kayak repeat resepnya lagi, beli lagi karena belum tentu sesuai begitu ya. Itu obat itu harus diresepkan ya, baiknya ke dokter ya. Dan tadi yang dokter Rani sudah sampaikan adalah edukasi. Jadi edukasi itu bukan hanya dari dokternya aja, tapi dari orang tua mungkin ke caregivernya. Jadi memang harus kerjasama tim ya dok ya. Betul. Dokternya, ibunya, orang tuanya bersama caregivernya. Jangan sampai orang tuanya mengerti betul, tapi caregiver di rumahnya tidak. Akhirnya ada yang miss juga. Jadi semua orang support system di rumah harus mengerti, termasuk anaknya juga harus mengerti apa aja yang harus dipakai supaya semuanya tuh bisa dijalankan dengan baik. Treatmentnya apalagi kalau misalkan penyakitnya panjang seperti dermatitis atopik gitu ya. Baik Aibul, kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga obrolan kita hari ini bersama Dr. Rani bermanfaat untuk Aibul semua. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di sesi Talk About berikutnya bersama saya Dr. Ayudhya Sumangginata. Terima kasih, bye-bye.